Jawa Barat adalah satu-satunya provinsi yang dipimpin oleh YouTuber aktif ya. Memang dilihat dari outfit sih panutannya Atta Halilintar ya. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi baru-baru ini disebut Mulyono versi Sunda oleh seorang komika, yaitu Pito Ditapraja. Mulyono adalah nama kecil dari Presiden ke-7, yaitu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia. Pito lalu memanggil Deddy Mulyadi dengan sebutan Mulyono Sunda karena sikap gubernur itu mengingatkannya pada sikap Joko Widodo. Pernyataan ini disampaikan Pito saat ia tampil dalam sebuah acara stand up komedi. Dalam penampilan tersebut, Pito membahas tentang Deddy Mulyadi dalam materi roastingnya. Ucapannya tersebut pun kemudian menjadi perbincangan hangat di media sosial. So, gimana menurut kalian? Komen. Semuanya, perkenalkan saya Pito Ditapraja dari Malang, Jawa Timur. Senang sekali bisa tampil di Bandung karena ini ibu kota Jawa Barat. Saya tuh iri banget sama kalian, iri sekali karena Jawa Barat adalah satu-satunya provinsi yang dipimpin oleh YouTuber aktif ya. Memang dilihat dari outfit sih panutannya Atta Halilintar ya. Putih-putih gitu. Ente pemilik KFC. Saya tuh ngikutin aktivitasnya di YouTube kayak seru banget gitu, kayak terjun langsung ke lapangan, gitu, turun ke sungai, bertemu masyarakat. Tapi semakin lama saya nonton kayak semakin familiar. Sampai akhirnya saya mencapai kesimpulan, oh sekarang Jawa Barat sedang dipimpin oleh Mulyono Sunda. Mulyana. Maju presiden Kang Yana. Perkenalkan saya Pito Ditapraja dari Malang, Jawa Timur. Senang sekali bisa tampil di Bandung karena ini ibu kota Jawa Barat. Saya tuh iri banget sama kalian, iri sekali karena Jawa Barat adalah satu-satunya provinsi yang dipimpin oleh YouTuber aktif ya. Memang dilihat dari outfit sih panutannya Atta Halilintar ya. Putih-putih gitu. Ente pemilik KFC. Saya tuh ngikutin aktivitasnya di YouTube kayak seru banget gitu, kayak terjun langsung ke lapangan, gitu, turun ke sungai, bertemu masyarakat. Tapi semakin lama saya nonton kayak semakin familiar. Sampai akhirnya saya mencapai kesimpulan, oh sekarang Jawa Barat sedang dipimpin oleh Mulyono Sunda. Sia jauh-jauh ti Malang ke Bandung ke Jawa Barat ngadon ngagogoreng pemimpin aing Gubernur Jawa Barat. Komedi sia teu lucu koplok. Ulah nyaruakeun iket jeung bandana anjing. Iket teh lain sekedar aksesoris tapi simbol budaya. Ente mah warga luar henteu etis ngomongkeun gubernur aing apalagi ieu ngagogoreng. Poho, henteu nyenggol bapak aing moal viral kan. Eta video ente geus viral tapi kunaon semua akun ente di privat. Cik atuh hari boga kene kasieun mah ulah sok nyenggol batur. Apalagi nu disenggol bapak aing anu anakna saabreg-abreg di Jawa Barat. Kenapa banyak dari kelompok 58 yang tersinggung saat seorang komika bilang Kang Deddy Mulyadi adalah Mulyono versi Sunda? Bukankah selama ini kelompok 58 adalah kelompok yang sangat mengagumi sosok tersebut? Bahkan mereka juga bilang bahwa sosok itu adalah presiden terbaik sepanjang masa. Presiden yang paling hebat dan presiden yang paling dipercaya oleh mereka. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengagungkan beliau sampai hari ini. Kalau seandainya tokoh yang gua idolakan disamakan dengan pemimpin yang hebat, maka gua akan sangat bangga sekali dengan hal tersebut. Tapi kenapa kalian saat ada komika yang bilang Kang Deddy Mulyadi adalah Mulyono versi Sunda, kenapa banyak di antara kalian yang jadi marah, keki, dan kayak nggak terima gitu? Kenapa?
Charlie Chaplin, Mr. Bean menghibur seluruh dunia tanpa bicara. Haji Bolot, pura-pura budak. Jojon dengan kebodohannya udah bisa buat orang ketawa tanpa menyakiti orang lain. Komika menghina orang dengan dalih merosting. Kalau kita respon itu, kita dianggap baper. Ya, gue tidak anti sama komika. Komika-komika senior kita semuanya hebat-hebat dan gue penggemar Panji Pragiwaksono. Ya, masalahnya komika baru ini banyak gak paham mana itu merosting, mencela, menghina. Ya, dan ini bukan kasus baru. Merosting itu biasanya secara personal. Misalkan si Panji nih merosting Deddy Corbuzier, misalkan mereka berteman, mereka dekat secara pribadi. Ya, mungkin sudah ada perjanjian di balik itu, kita nggak tahu. Yang jelas Om Deddy-nya udah nggak masalah di roasting, ya kan, dan banyak contoh-contoh lainnya. Terus ketika kita komika ini merosting seseorang yang tidak dikenal, ya itu bisa. Tapi jabatan, misalkan komika ini merosting gubernur atau presiden, ya yang di roasting apa? Kebijakannya, fine, itu nggak masalah. Tapi ketika yang di roasting ini adalah sebuah benda mati, ya, adat istiadat, budaya dan tradisi itu kan benda mati. Benda mati ini diikuti oleh banyak orang, ya, yang disebut tradisi. Ya, itu kaitannya bukan merosting lagi, itu menghina atau mencela. Contoh lain, seorang komika merosting patung yang terikat dengan nilai-nilai spiritual suatu agama. Itu artinya penistaan. Nah, komika-komika yang tergolong baru ini nggak paham hal-hal tersebut. Kenapa jika itu terkait benda mati yang tadi disebut tradisi, itu bisa dianggap menghina? Karena tradisi ini berkaitan dengan banyak orang, satu kelompok. Ya, satu orang mungkin terima, 1 juta lainnya nggak terima. Gitu. Itu makanya disebut penghinaan. Nah, mereka ini nggak paham hal-hal kayak gini. Mereka anggap mencela orang, menghina orang itu masih bagian dari roasting. Gitu. Kalau kaitannya dengan personal, entah itu rujukannya nanti ujungnya nanti disimpulkan sebagai penghinaan, itu pilihan personal mau menjadikannya kasus apa enggak. Tapi kalau kaitannya sudah banyak orang yang menyangkut tradisi atau budaya tadi, nilai-nilai luhur suatu tradisi suatu kelompok, ya itu kan banyak orang yang nggak terima, makanya itu disebut penghinaan gitu. Nah, mereka tuh harus belajar, orang-orang baru ini sebelum mereka dikasih panggung, mereka tuh harus dites, ya kan, bahasa Indonesianya seperti apa, pemahaman mereka tentang sastra Indonesia itu seperti apa, harus dites, jangan asal dikasih panggung, ya kan. Nanti malah yang banyak dapat panggung itu orang-orang bodoh yang nggak paham sastra Indonesia gitu loh. Karena melucu itu kan nggak harus menghina orang, ya kan. Ada yang terima, ada yang nggak terima, banyak. Apalagi ini berkaitan dengan suatu golongan. Udah bubarin aja lah, stand up comedy Indonesia itu masa-masa lucunya udah lewat, ya. Udah nggak ada lagi pendatang-pendatang barunya, udah nggak ada lagi yang lucu kayak dulu-dulu. Yang lucu ya yang dulu-dulu aja gitu. Mereka cuma menjaring orang bodoh, ya, yang ditunggangi elit-elit politik untuk mencela seseorang. Itu hasilnya sekarang. Berani nggak stand up comedy Indonesia memunculkan si Vito Dita Praja ini? Nggak berani kan? Nggak berani karena menurut mereka mungkin ya mencoreng nama baik programnya gitu. Padahal dengan mereka memunculkan si Vito ini mungkin akan memperbaiki suasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Vito Dita Praja dari Malang, Jawa Timur. Senang sekali bisa tampil di Bandung karena ini ibu kota Jawa Barat. Saya tuh iri banget sama kalian, iri sekali karena Jawa Barat adalah satu-satunya provinsi yang dipimpin oleh YouTuber aktif ya. Memang dilihat dari outfit sih panutannya Atta Halilintar ya. Putih-putih gitu. Ente pemilik KFC. Saya tuh ngikutin aktivitasnya di YouTube kayak seru banget gitu, kayak terjun langsung ke lapangan, gitu, turun ke sungai, bertemu masyarakat. Tapi semakin lama saya nonton kayak semakin familiar. Sampai akhirnya saya mencapai kesimpulan, sekarang Jawa Barat sedang dipimpin oleh Mulyono Sunda. Mulyana. Aya orang Malang datang ke Bandung neangan duit di Bandung, ngahina bapak aing, ngalecehkeun budaya Sunda. Kamu pikir kamu lucu? Tidak.
maneh bego, maneh kalewatan. Cirian jelema teangan nu teu bisa diantep jelema kieu mah teu bisa.